Salam hangat dari Batam Oase Center, salam jumpa kembali. Semoga kita semua dalam lindungan kasih Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, setiap tanggal 14 Februari di mana-mana banyak orang merayakan hari kasih sayang. Dan sekaligus mengenang kesucian Santo Valentinus yang hidup di sekitar abad ketiga. Ternyata pada hari yang sama, kalender liturgi kita juga mengenang dan merayakan kesucian Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Oleh karena itu, kembali kami hadir di tengah ruang rohani Anda semua untuk membawakan beberapa informasi seputar Santo Cyrillus dan Santo Methodius yang telah kami rangkum dari situs seminarihokeng.sch.id alma mater saya, mirifika.net dan vatikankatolik.id. Kita langsung ke informasi yang pertama. Ternyata dua orang kudus ini adalah bersaudara. Mereka dilahirkan di Tesalonika, sekarang dikenal dengan Yunani. Santo Cyrillus, si bungsu dari 7 bersaudara ini, lahir antara tahun 827-828 dengan nama lahirnya adalah Konstantinus. Dia baru menggunakan nama Cyrillus setelah menjadi rahib di Roma, tidak lama sebelum meninggal dunia. Sedangkan Santo Methodius, sang kakak, lahir antara tahun 815 sampai 820. Santo Methodius terlahir dengan nama Mikael dan baru menggunakan nama Methodius setelah menjadi rahib di Olympus Mysia di barat laut Turki. Ayah mereka bernama Leo dan ibu mereka bernama Maria. Informasi yang kedua, tidak diketahui pasti etnis kedua orang kudus ini. Ada kontroversi mengenai etnis mereka. Ada yang beranggapan bahwa Santo Cyrillus dan Methodius adalah keturunan bangsa Slavia, namun ada beberapa yang beranggapan keduanya adalah keturunan Yunani Bizantin. Ada juga yang beranggapan mereka berdarah campuran Slavia dan Yunani. Namun yang pasti, kedua bersaudara ini sudah kehilangan ayah mereka ketika Cyrillus si bungsu masih berusia 14 tahun. Sehingga seorang pejabat berpengaruh pada saat itu yang bernama Theoxitos, salah satu menteri utama kekaisaran, menjadi pelindung atau wali mereka. Nah, Santo Cyrillus ditabiskan sebagai imam beberapa waktu setelah pendidikannya di Universitas Magnaura, sementara Methodius, saudaranya, tetap sebagai seorang diakon sampai tahun 867 atau 868. Informasi yang ketiga, pada tahun 862, Pangeran Moravia, salah satu kerajaan etnis Slavia, memohon agar para misionaris diutus ke negaranya untuk mewartakan kabar gembira Yesus dan gerejanya. Pangeran meminta agar para misionaris yang datang tersebut hendaknya berbicara dalam bahasa setempat. Karena Moravia adalah bagian dari rumpun etnis Slavia, maka bahasa setempat yang dimaksud adalah bahasa Slavia. Kedua bersaudara, Santo Cyrillus dan Santo Methodius, menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan dan misionaris di sana. Saat permintaan mereka disetujui, mereka sadar bahwa mereka akan diminta untuk meninggalkan negeri mereka sendiri, meninggalkan bahasa serta kebudayaan mereka demi cinta kepada Yesus dan misinya. Mereka melakukannya dengan suka hati. Untuk melancarkan misi pewartaan kabar gembira yang mereka emban, Santo Cyrillus dan Methodius menciptakan abjad untuk komunikasi dalam bahasa Slavia. Dengan abjad yang mereka ciptakan itu, mereka menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia. Oleh karena jasa mereka, rakyat akhirnya dapat menerima ajaran Kristiani dalam bahasa yang mereka mengerti. Abjad yang diciptakan dan dikembangkan oleh Santo Cyrillus dan Methodius bersama para murid mereka ini disebut alfabet Cyrillic dan Glagolitic. Sahabat, surat kepausan yang berjudul Industriae Tuae yang diterbitkan pada tahun 880 mengkonfirmasi fakta ini. Dokumen kepausan yang berisi tentang persetujuan penggunaan bahasa Slavonik gerejawi kuno ini menggunakan istilah atau kalimat ditemukan oleh Konstantinus sang filsuf. Kata ditemukan di sini mengandung dua makna. Pertama, bisa saja menegaskan bahwa Santo Cyrillus dan Methodius menggunakan huruf-huruf kuno yang sudah ada, atau yang kedua, memang mereka yang menciptakannya sendiri. Terlepas dari kedua makna ini, ada satu hal yang jelas, bahwa sebelum saat itu, bahasa Slavia tidak memiliki aksara khusus, dan aksara Cyrillic dan Glagolitic tadi sudah terlanjur terhubung erat dengan jasa kedua orang kudus ini. Informasi yang keempat, penggunaan bahasa lain selain bahasa Latin dalam liturgi suci saat itu dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal.
Artinya, pada waktu itu sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi gereja. Kedua bersaudara itu harus menghadapi kritik serta kecaman. Kemudian mereka berdua dipanggil ke Roma untuk menghadap Paus, mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan itu. Sungguh di luar dugaan, Paus Adrianus II saat itu malah menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada kedua misionaris tersebut. Paus malah menyetujui cara-cara yang mereka gunakan dalam mewartakan iman dan bahkan mengangkat mereka berdua menjadi uskup. Cyrillus sang pertapa wafat sebelum dia sempat ditabiskan menjadi uskup, sementara Methodius kemudian menjadi uskup. Cyrillus wafat pada tanggal 14 Februari 869 dan dimakamkan di gereja Santo Clemens di Roma. Sedangkan Methodius kembali ke bangsa-bangsa Slavia dan melanjutkan karyanya selama sekitar 15 tahun lagi sebelum akhirnya wafat pada tanggal 6 April 885. Meskipun tradisi meyakini bahwa relikui keduanya disemayamkan di altar gereja Santo Clemens di Roma, tetapi ada sumber lain mengatakan bahwa beberapa bagian kecil dari relikui-relikui tersebut telah dipindah tangankan ke Moravia dan diabadikan di gereja Kolegiat di Brunei. Informasi yang kelima, perlu disadari bahwa wilayah penginjilan kedua orang kudus ini ada di wilayah Bizantium atau wilayah Kekaisaran Romawi yang berbahasa Yunani. Sehingga tidak heran jika kedua orang kudus ini sangat dihormati di gereja-gereja Bizantium Yunani. Mereka dikenal sebagai rasul-rasul bangsa Slavia. Kemunculan pertama kali nama kedua bersaudara ini baru ada di dokumen kepausan Grande Munus dari Paus Leo ke-13 pada tahun 1880. Satu abad kemudian, yakni tahun 1980, tepatnya tanggal 31 Desember, Paus Yohanes Paulus II mengangkat mereka menjadi pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Hari peringatan mereka saat ini dirayakan pada tanggal 14 Februari di Gereja Katolik Roma, atau bertepatan dengan tanggal wafatnya Santo Cyrillus. Namun sebelum Konsili Vatikan kedua orang kudus ini dikenang pada tanggal 7 Juli. Sedangkan di Gereja Ortodoks Timur yang menggunakan kalender Julian, kedua orang kudus ini dikenang pada tanggal 11 Mei bertepatan dengan peringatan Santo Methodius. Dan di gereja-gereja Ortodoks Timur yang menggunakan kalender Gregorian, mereka mengenang kedua orang kudus ini pada tanggal 24 Mei. Sedangkan perayaan sekular atas hari peringatan Santo Cyrillus dan Methodius yang pertama tercatat sebagai peringatan aksara Bulgaria, sebagaimana secara tradisi dinyatakan dalam sejarah Bulgaria bahwa pertama kali diadakan di kota Plovdiv pada tahun 1851 tanggal 11 Mei. Ketika suatu sekolah di Bulgaria saat itu diberi nama Santo Cyrillus dan Methodius. Demikianlah saudara beberapa informasi tentang Santo Cyrillus dan Santo Methodius yang keduanya bukan hanya dianggap sebagai orang kudus tetapi juga rasul-rasul bangsa Slavia. Kami berharap informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan memberi warna tersendiri dalam perjalanan iman kita. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.